Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstitusionalisme, konstitusi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi, kita berkenalan dulu yuk siapa saja anggota dari kelompok 12. Oke, jadi kelompok 12 memiliki anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Titi Syahida. Kemudian ada Liha Malihatul Husna, Muhammad Faris Hisyam, dan Jihanasya Bornin Jafati. Oke, kita sudah berkenalan nih sama anggota dari kelompok 12. Sekarang kita lanjut ke materi. Materi yang pertama, pengertian konstitusi. Menurut Ramlan Surbakti pada tahun 2014, beliau memberikan 5 pengertian dasar mengenai konstitusi. Yang pertama, konstitusi merupakan akta kelahiran suatu negara atau the birth certificate of a nation state. Kemudian, yang kedua, konstitusi merupakan hukum dasar atau sumber hukum yang menjadi acuan segala produk perundang-undangan, atau all law is derived from the constitution. Kemudian yang nomor 3, konstitusi merupakan preskripsi atau tujuan berdirinya suatu negara bagi masyarakat atau rezim terbaik, atau the prescription for a good society or the best regime. Kemudian yang nomor 4, konstitusi merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara atau instrument to reach a nation state's goals. Kemudian yang nomor 5, konstitusi merupakan kontrak politik antara warga negara atau a political contract among citizens. Berikut adalah penjelasan dari 5 pengertian dasar mengenai konstitusi menurut Ramlan Surbakti. Yang pertama, konstitusi sebagai akta kelahiran negara menjelaskan tentang terbentuknya suatu negara dimulai dari deklarasi kemerdekaan, jika pada awalnya bekas jajahan, atau komitmen membentuk negara baru yang berbeda di wilayah yang sama. Kemudian yang kedua, konstitusi sebagai hukum dasar atau sumber hukum yang menjadi acuan segala produk perundang-undangan menjelaskan tentang setiap undang-undang atau regulasi dari suatu negara tidak boleh meninggalkan konstitusi sebagai acuan. Kemudian yang nomor 3, konstitusi sebagai preskripsi atau tujuan berdirinya suatu negara bagi masyarakat atau rezim terbaik menjelaskan tentang suatu negara harus memiliki ketegasan dalam menciptakan dan mencapai tujuan negara yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Kemudian yang nomor 4, konstitusi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara menjelaskan tentang bagaimana pengaturan-pengaturan tentang pembagian wewenang antar lembaga negara, baik pusat ataupun daerah. Apakah menghendaki negara kesatuan, negara federal, atau konfederasi? Kemudian yang nomor 5, konstitusi sebagai kontrak politik antar warga negara menjelaskan tentang kerangka filosofis politik yang membayangkan bahwa proses perumusannya merupakan kehendak warga negara, sehingga berimplikasi pada kewajiban patuhnya setiap warga negara terhadap konstitusi yang disepakati. Jika 5 penjelasan tersebut digabungkan, definisi dari konstitusi adalah akta kelahiran suatu negara yang berlaku sebagai sumber hukum dengan mendasarkan pada tujuan negara tersebut didirikan, serta memuat bagaimana mekanisme pengaturan agar tujuan negara yang merupakan manifestasi dari kontrak sosial antar warga negara bisa terwujud. Nah, selanjutnya, mengapa konstitusi itu penting?
konstitusi menempati tempat penting bagi keberadaan suatu negara. Berikut 4 poin pentingnya konstitusi yang disarihkan dari penjelasan Ramlan Surbakti. 1. Konstitusi merupakan dokumen yang menjadi dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Kedua, konstitusi merupakan acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara terkait pembagian kewenang antar lembaga maupun hubungan level pemerintahan pusat dengan kekuasaan daerah dalam lingkup kekuasaannya. Bagaimana penyelenggara negara menjalankan tugasnya, serta mekanisme seseorang menduduki posisi sebagai penyelenggara negara. Yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Hal ini agar pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap rakyat karena kekuasaannya telah dibatasi oleh aturan konstitusi. Yang keempat, konstitusi merupakan dokumen yang mempengaruhi setiap warga negara setiap harinya. Jika suatu negara memiliki dan menerapkan konstitusi secara benar, maka berjalannya pemerintahan tersebut dapat disebut pemerintahan konstitusional, di mana kewenangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dibatasi ruang geraknya oleh konstitusi. Hal ini disebut sebagai konstitusionalisme. Selanjutnya adalah konstitusionalisme. Konstitusionalisme membatasi kekuasaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang, serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Mengapa kekuasaan perlu dibatasi? Hal tersebut karena kekuasaan biasanya cenderung disalahgunakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hukum besi kekuasaan. Dari Lord Acton yang mengatakan, "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely." Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam konstitusi. Selanjutnya, secara garis besar, isi konstitusi adalah 1. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kedua, konstitusi menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas konstitusi negara. Konstitusi atau undang-undang dasar berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio, yang dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Selanjutnya adalah pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu, yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang sah. Pemerintahan tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur rakyatnya. Tujuannya untuk mewujudkan kepentingan bersama. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya memiliki dua arti. 1. Lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Kedua, sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja. Di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Dalam negara yang menganut asas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara diharapkan terlindungi. Jika Undang-Undang Dasar tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat, dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang baru. Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Miriam Budiarjo membagi 4 tahapan perkembangan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Yang pertama,
tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto berlaku seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang ketiga, tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi terpimpin disusul demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar ini mulai 1963 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum di atas segala hukum, yang artinya UUD 1945 sebagai dasar hukum dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Sebab UUD adalah hukum setingkat di bawah Pancasila, maka dari itu dikenallah asas yang berbunyi hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah. UUD 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat statis atau absolut. UUD 1945 dapat diamandemenkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan, soal perubahan UUD ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 1945 pasal 37. Dalam perubahannya ini juga UUD harus tetap mematuhi asas di atas. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang tertulis dalam UUD 1945. Sebab dengan cara ini, tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensial. Dan 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. 1. Bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Bentuk pemerintahan republik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan. 3. Sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam 2 klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Yang terakhir, 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kewenangan pemerintah terhadap warga negara amat terbatas. Pemerintahan negara tidak ikut campur atas semua aspek kehidupan warganya. Warga dapat mengatur sendiri kehidupannya. Adanya pertanggungjawaban pemerintahan terhadap rakyatnya atas apa yang dijalankan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.